Yang kami kaget ini ya tentang tampilannya, kemudian kaget gitu. Oh, begini tampilannya. Kayaknya seperti ini. Oh, pakaian pang seperti ini ternyata. Capsek ini punya bukti yang lebih. Bagian mananya sih yang menurut Pak Ibu Capsek ini membuka auratnya terbuka itu bagian mananya kalau menawarkan Ben Sukatani untuk menjadi duta Polri. Untuk sarkas untuk polisinya, polisi oknum. Sekarang polisi oknum yang bawa speaker gitu. Kamu ketilang, mau bikin SIM kan? 500.000 gitu. Kenapa bayarnya mahal, Pak? Mau bikin SIM, bayar polisi. Jangan-jangan gitu, takutnya kan gitu. Malah oknumnya yang nyetel lagu Sukatani. Nah kan kita yang bingung, anjay. Bener juga nih, gara-gara Sukatani jadi duta. Tidak ada namanya kode etik sekolah itu. Adanya peraturan sekolah. Duta Polri ini, apa benefitnya bagi Sukatani? Gitu? Itu tunjangan sebesar 34 juta per bulan. Nah, sekarang Ben Sukatani malah diminta Kapolri jadi duta, bayarannya 30 juta per bulan. Wow. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Yang nggak baik-baik aja adalah Ben Sukatani dan Kapolri. Kenapa? Karena berita Ben Sukatani ini masih melebar banget di kalangan masyarakat. Dan setelah dibungkam, mereka tuh seakan-akan dipaksa atau diminta untuk memperbaiki citra Polri yang sudah rusak. Nah, menurut netizen yang sudah rusak. Menurut Let's Go sih, citra Polri itu masih baik-baik saja. Masih mengayomi masyarakat. Yang kaya. Yang kayaknya itu selalu mensupport Polri. Seperti kita-kita ini kan selalu mensupport Polri. Gitu loh. Nah, jadi ada kemungkinan merasa bersalahnya Kapolri. Dia pengen Ben Sukatani itu jadi duta polisi. Bayarannya nggak main-main. Bisa puluhan juta per bulan, coy! Nah, jadi berita Novi yang dipecat, salah satu personil Ben Sukatani yang diduga karena melanggar kode etik. Bilangnya sih karena pakaian yang tidak sesuai syariat. Nah, mungkin baju-baju pang tidak sesuai syariat. Nah, menurut Let's Go sih kelihatannya sesuai ya, karena tertutup. Nggak cuman baju ketutup, muka ditutup juga. Mungkin yang terbuka adalah dari Novi ini hatinya terhadap kritik sosial di Indonesia ini. Terlalu terbuka. Jadi aurat hatinya itu terlalu terbuka dengan kritik sosial membuat beberapa orang tidak nyaman gitu. Apakah seperti itu? Ini pertanyaan Let's Go ya. Oke. Jadi seperti yang kita tahu bahwa salah satu personil dari Ben Sukatani, Mbak Novi, itu udah dipecat kemarin di salah satu sekolah tempat dia bekerja, sekolah SD ya. Namun yang lebih kagetnya lagi, Capseknya bilang gara-gara dia ngelihat aurat terbuka yang tidak sesuai dengan syariat dan kode etik di sekolahnya. Menurut kalian ini opini yang diada-adain atau memang yang sebenarnya? Kita dengerin dulu sebentar ya. Informasi tersebut melalui sosial media, kalau kami lihatnya memang di YouTube ya, itu memang masuk ke dalam grup tersebut itu ya. Dan kemudian yang kami kaget ini ya tentang tampilannya, kemudian penampilan pakaian yang digunakan, bahkan terbuka auratnya. Ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu. Nah, jadi dia bilang dia ngeliat tuh di YouTube ya, dia ngeliat Ben Sukatani ini di YouTube, terus dia kaget gitu. Oh, begini tampilannya. Kayak tadi kayak gitu ya. Tapi kayak ekspresinya Let's Go terlalu melebihkan. Karena Let's Go orangnya ekspresif ya. Jadi dia ngeliat, oh begini tampilannya. Nah, pakaiannya seperti ini. Oh, pakaian pang seperti ini ternyata. Jadi dia bilang bahwa ini juga terbuka auratnya ya. Padahal yang kalau kita lihat, ini pakaian pang dari Ben Sukatani termasuk Mbak Novi ya, yang ada di dalamnya, kita lihat. Semuanya tertutup ya. Tapi memang agak ngetat aja, nggak ngepres gitu. Ini pakai rok, pakai boot gitu. Bahkan jilbabnya masih dipakai, bahkan sampai wajahnya pun ditutup gitu. Menurut Let's Go ini memang menutup auratnya, tapi apakah yang terlihat memang kadang di belakang topengnya itu ada rambut secuil keluar gitu. Apakah ini termasuk membuka aurat? Nah, Let's Go kurang tahu ya gitu. Kalian yang lebih tahu mungkin coba di komen. Dan mungkin lekuk tubuhnya karena bajunya lumayan ngepres. Apakah ini juga termasuk? Nah, jadi kan kita semua bertanya-tanya ya, apakah kepala sekolah ini dan sekolahnya termaksud dalam ancaman atau intimidasi oleh sekelompok oknum gitu. Dan seperti apa yang disebutkan oleh Capseknya membuka aurat, apakah Capseknya ini punya bukti yang lebih? Bagian mananya sih yang menurut Pak Ibu Capsek ini membuka auratnya terbuka itu bagian mananya? Kalau kalian punya fotonya, karena disuruh cari-cari ya, nggak dapat fotonya di mana Mbak Novi ini auratnya terbuka seperti yang dikatakan Capseknya ini, disuruh nggak dapat. Kalau kalian dapat, mungkin
jangan di-share ya. Tapi yang ini bang, gitu. Di-tag aja gitu. Karena dari capseknya pun dia lihatnya di YouTube gitu. Apakah itu sebelum Mbak Novi berhijab? Nah, bisa jadi kan? Nah, mana bukti auratnya terbuka seperti yang dituduhkan gitu, yang didugaan gitu dari capseknya itu. Itu pertanyaan Let's Go pertama. Dan sekarang Kapolri, Pak Listio Sigit, itu menawarkan Ben Sukatani untuk menjadi Duta Polri. Duta Polri gitu, sebagai dugaan ya, ini dugaan netizen, upaya pembenahan dan perbaikan institusi kepolisian. Wanjir, bukan oknumnya dipecat, malah Sukatani dijadiin duta. Loh. Ini gimana maksudnya? Apakah nih dugaan ya? Apakah Ben Sukatani tolong jadi duta dong, tapi tolong liriknya diganti ya? Apa seperti itu nih pertanyaan Let's Go? Atau jangan-jangan nanti malah pas jadi duta, para oknum ini malah merajalela gitu. Ketemu ketilang di jalan, ketemu oknum, kamu bayar 50.000 gitu. Kan ketilang harus bayar di pengadilan, Pak. Kamu udah dengar Ben Sukatani belum? Itu lagu Mars kita sekarang loh. Itu kita membuat menjadi kenyataan loh. Itu menjadi rahasia umum. Nah. Oh, takutnya oknum malah merajalela gitu. Kalau kemarin kita putar Spotify pakai speaker, mau bikin SIM, bayar polisi. Itu sarkas untuk polisinya, polisi oknum. Sekarang polisi oknumnya yang bawa speaker gitu. Kamu ketilang, mau bikin SIM kan? 500.000 gitu. Kenapa bayarnya mahal, Pak? Mau bikin SIM, bayar polisi. Jangan-jangan gitu, takutnya kan gitu. Malah oknumnya yang nyetel lagu Sukatani. Nah, kan kita yang bingung, anjay. Bener juga nih, gara-gara Sukatani jadi duta. Takutnya seperti itu. Pak Kapolri, ini saran aja ya. Takutnya malah oknumnya merajalela, Pak Kapolri. Tadinya 300.000, pungli dinaikin jadi 500.000 sejuta gitu. Kalau masyarakat protes, oknumnya malah nyetel lagu Spotify. Ketilang di jalan, bayar polisi. Nah, ini bukan saya yang ngomong loh. Nah, ini Duta Polri yang ngomong loh gitu. Jangan-jangan oknumnya gitu nanti. Nanti gimana ya? Nah, ini pertanyaan Let's Go. Itu harus dipikirkan dua arah gitu loh. Jangan cuman mikirin pembenahan nama Polri aja. Oknum berdebah ini juga kita harus pikirkan gitu. Jangan malah merajalela dia. Punya lagunya diturunkan, dihapus dari semua musik streaming, dipecat juga. Ini namanya diskriminasi ganda menurut kami. Dan lagu itu sebetulnya kalau kita lihat selama dia ngeband, dia menutup wajahnya. Jadi benar-benar menjaga betul supaya dia sebagai band punk, sebagai vokalis, dan dia juga sebagai guru, itu dijaga betul. Tetapi di video minta maafnya, itu dibuka. Saya adalah dengan nama ini, nama vokalis ini. Ibu Novi ini adalah statusnya GTY, guru tetap yayasan. Guru tetap itu tidak bisa sembarangan dipecat. Ada prosesnya. Tidak bisa. SP1, SP2, SP3, peringatan. Padahal kalau bicara kode etik, tidak ada namanya kode etik sekolah itu. Ada peraturan sekolah. Apa? Itu peraturan yang dibuat oleh sekolah, misalkan dari hal-hal yang sangat umum sampai yang sangat rinci, dari berpakaian dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan kode etik guru. Jadi kalau ada namanya kode etik guru di sekolah, itu kode etik guru di sekolah. Yang menentukan guru itu melanggar kode etik, bukan sekolah. Nah itu guys, jadi salah satu pandangan ya di TV One kemarin lagi ribut-ribut banget. Karena kode etik yang dilanggar Novi itu bukan kode etik sekolah. Harusnya ada kode etik guru. Yang dimana mungkin ya persatuan guru itu atau lembaga guru itu yang mengatakan bahwa Novi ini melanggar kode etik gitu. Tidak bisa sekolah, adanya peraturan sekolah. Nah, itu salah satunya guys. Dan ini katanya sekolahnya sekolah swasta, bukan sekolah negeri. Dan kabarnya Novi ini dipecat itu nggak ada SP1, SP2, langsung boom dipecat. Sedangkan kalau oknum yang melanggar dan pungli yang berdebah sialan, tidak ada pemecatan. Nah, adanya nanti kita selidiki lagi. Nantinya kapan? Nantilah, jangan nanti. Malah lebih tegas sekolah nih daripada kepolisian itu sendiri. Kalau sekolah itu bisa memecat Ibu Novi dengan cepat tanpa SP1 SP2. Nah, kenapa kepolisian institusinya tidak bisa atau jarang banget kita dengar pemecatan untuk oknumnya yang sering kita lapor. Pasti banyak banget teman-teman netizen dan warga Indonesia kita melapor nih ke kepolisian. Ini ada oknum nih, bahkan kita rekam. Kita ada oknum nih viral di sosial media. Jarang banget kita melihat oknum ini langsung dipecat gitu. Mungkin peninjauan dan lain-lain itu jarang banget sih. Let's Go sih jarang banget dengar pemecatan terhadap oknum, kecuali oknumnya ini mungkin udah membunuh gitu atau benar-benar melakukan pelanggaran berat. Kalau pungli-pungli itu jarang banget
ada pemecatan untuk oknum di berita-berita gitu. Di dalamnya nggak tahu, let's go ya. Di berita-berita aja nggak ada, apalagi di dalamnya. Apalagi di dalamnya mungkin bisa lebih tegas daripada di berita. Mungkin secara internal biar nggak malu, bisa jadi kan. Ini Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kan sekarang dikit-dikit duta gitu. Duta mulu gitu. Duita. Nggak ya, duta gitu. Nah, Lesku kan cari ya, emang duta Polri ini apa benefitnya bagi Sukatani gitu? Dapat duit. Nah, Lesku cari di internet, apakah duta itu mendapatkan uang? Nah, jadi di Kompas, let's go dapetin kompensasi yang diberikan jika ditunjuk sebagai duta Polri terutama ya, karena Lesku jadinya duta Polri, itu tergantung pada konteks penunjukan dan kesepakatan yang dibuat antara pihak terkait dengan Polri. Nah, jadi akan ada kesepakatan, Sukatani, saya pengen kamu jadi duta ya. Ada kesepakatan. Mungkin saya bayar, mungkin enggak gitu. Yang pertanyaan let's go gitu. Karena jika duta ini diberikan kepada anggota internal Polri gitu, setara kalau dari Bribda itu 2 juta sampai 3 juta mungkin per bulan, dari Bribtu 2 juta sampai 3 juta gitu. Ataupun dari tunjangan ya, ini beberapa tunjangannya. Let's go bacain 3 tunjangan terbesar ya, berdasarkan kelas jabatan gitu. Ini let's go dapat di Kompas ya. Kelas jabatan 18 itu tunjangannya sekitar 34 juta. Kelas jabatan 17 tunjangannya 29 juta. Kelas jabatan 16 sekitar 20 juta. Nah, jika duta diberikan kepada individu kelompok dari luar institusi Polri, kompensasi yang diberikan jika ada akan bergantung terhadap kedua belah pihak mengenai kesepakatannya. Tapi untuk kompensasi antara peran duta di luar institusi biasanya tidak dipublikasikan secara terbuka. Berarti kalau memang ada dindilan angka, itu nggak dipublish secara terbuka. Kamu dapat sekian gitu. Kamu dapat 2 juta plus nasi goreng gitu. Nggak gitu. Makanya di sini bilang, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai kompensasi yang diterima oleh seorang duta, terutama duta Polri, disarankan menghubungi langsung pihak Polri atau instansi terkait yang menangani penunjukan tersebut. Nah, jadi kalian bayangin ya, Novi ini kan udah dipecat ya. Jadi dari PNS lah, kita sebut PNS, dipecat. Duit nggak punya. Dia punya IP kan, karya-karyanya dia di Spotify, sekarang lagi viral-viralnya, diturunin gitu. Kalau nggak diturunin, dia berapa dapat duit itu dari YouTube, Spotify, itu banyak dia dapat duit. Manggung-manggung lancar gitu. Nah, sekarang dia dibungkam. Diduga dibungkam. Lalu karya-karya dia diturunin gitu. Otomatis kan dia nggak dapat duit. Nah, apakah menjadi duta Polri dia bisa mendapatkan kompensasi duit gitu setara kelas jabatan 18, yaitu tunjangan sebesar 34 juta per bulan? Nah, ini pertanyaan kita ya. Apakah dia bisa mendapatkan kompensasi tersebut? Nah, kalau dia atau Ben Sukatani ditunjuk sebagai duta Polri. Nah, kalau Mbak Novi BU ya gitu butuh uang ya mungkin diterima ya, karena dia udah dipecat. Beda kalau alasannya dia nggak dipecat. Kenapa dia nggak mau dipecat? Karena dia sebagai guru SD ingin terus menjadi guru. Makanya dia pakai topeng kalau manggung biar nggak ada yang tahu. Nah, apakah duta Polri sukarela? Tidak mungkin Ben Sukatani mau jadi sukarelawan duta Polri. Nah, karena karyanya aja mengkritik oknum gitu. Otomatis kalau mereka menerima tawaran duta Polri, pasti ada kompensasi yang mereka dapatkan. Kompensasi itu sebesar apa? Itu jadi pertanyaan kita. Kalaupun mereka tidak menerima menjadi duta Polri, ya mereka harus siap dengan konsekuensi yang ada, yaitu apa? Ya sekarang lagi kasus pemecatan gitu, mungkin cari kerjaan lagi gitu. Let's go sih lebih mikir daripada kalian jadi duta Polri, let's go lebih berpikir kalian jadi duta masyarakat. Nah, duta masyarakat di jalur PANG, karena karya kalian digunakan dan didengar oleh masyarakat, bukan oleh bukan oleh institusi yang kalian kritik gitu. Ya kan? Nah, itu sih pandangan let's go. Tapi kita nggak apa-apa sih, terserahnya Ben Sukatani aja sih. Kita nggak tahu seberapa berat tekanan dan intimidasi yang didapatkan oleh Ben Sukatani oleh oknum-oknum berdebas sialan ya. Lumayan menyayangkan Kapolri ini ingin menunjuk Sukatani sebagai Ben duta Polri ya. Karena menurut saya nggak ada hubungannya dan nggak ada
pengaruhnya jika Ben Sukatani ini jadi duta Polri? Apa yang akan dilakukan Ben Sukatani ini? Di kantor polisi, di Polsek, di Mabes, akan diputar selalu lagu-lagu mereka tiap jam gitu. Kan nggak mungkin ya, kan nggak mungkin gitu. Atau mereka akan diminta untuk menciptakan lagu bayar versi polisi yang ramah gitu. Ketilang di jalan, bayar online. Samsat motor mati, bayar online gitu. Ngelobos lampu merah, bayar denda gitu. Gimana? Bisa jadi kan? Let's Go bagus juga nih bisa membuat lagu. Nggak mau hire Let's Go aja nih. Ya kan ibarat kalau kita hilang ayam, lapor polisi, ketemu oknum, kita bisa bayar seharga sapi gitu. Kalau sialnya kita gitu, kita hilang barang gitu, kita hilang motor, kita lapor polisi, ketemu oknum, bisa-bisa kita bayar 2 motor untuk nemuin motor 1 gitu kan. Kalau ketemu oknum, kalau ketemu nggak oknum, ya syukur gitu. Beruntunglah orang-orang yang tidak pernah bertemu oknum. Jadi guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah tindakan yang tepat menurut kalian Kapolri menjadikan duta gitu? Kalau Let's Go nggak masalah sih sebagai duta, tapi dibayar ya Pak ya. Kasihan dibugurnya, udah dipecat nggak dibayar lagi gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport Let's Go dari Sri Wahyu 861, Sri Sultan kita, Kanjeng Mami Ratu Sri Wahyu 861, Sultan Hongkong kita. Terima kasih, tiada Sultan selain Sri Wahyu 8161. Terima kasih banyak untuk supportnya Sri Wahyu 8161. I love you full. Mwah. Dari Heni Hagima 5MS Anjay. Thank you banget Heni, Permaisuri Heni. Terima kasih buat selalu supportnya. Thank you banget. Kalian jangan thank you doang dong. Komen dong, komen. Kalau udah ngasih donasi, kalau nggak isi komen tuh Let's Go berasa bersalah gitu. Seperti Sultan Malaysia kita. Setiap kasih donasi selalu komen. Terima kasih Sultan Malaysia kita Rafidah Y5N gitu. Semangat Bang Let's Go dan jangan pernah sekali menghiraukan nistaan. My God bless you. Semoga sehat dan sukses selalu Bang Let's Go. Sukses selalu buat Rafidah Sultan Malaysia kita. Kapan-kapan kita ke Malaysia. Terima kasih banyak ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan support selalu teman-teman yang ingin bersuara, yang punya karya. Karya itu tidak bisa membunuhmu, tapi oknum-oknum bebas sialan bisa membunuhmu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.